Hal ini ditunjukkan pada pertama peningkatan konsumsi masyarakat menurut Mandiri Spending Index, itu indeksnya di angka 312 di bulan November ini. Ini basis angkanya di thresholdnya di 300. Kemudian peningkatan investasi dari Januari sampai September itu 1.434 triliun atau tumbuh 13,7% secara year on year. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi upaya sinergi lintas sektor dan lembaga keuangan dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi nasional. Ya, dalam menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa strategis tahunan di sektor keuangan saat ini sudah on the track, menjadikannya momentum penting untuk memetakan arah kebijakan ekonomi nasional. Sekaligus upaya ini memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan. Bertema besar tangguh dan mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Presiden menegaskan optimisme dan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, terutama kesiapan sektor keuangan dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Di sisi lain, Presiden menilai sejumlah lembaga keuangan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya cukup menjanjikan, cukup menenangkan kita di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian, di mana terjadi perang dagang, perang ekonomi, terjadi persaingan keras untuk hegemoni global, di mana di tengah tanda-tanda optimis. Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto cukup optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi 2026 yang diprediksi melampaui capaian perekonomian tahun 2025 ini. Ya, Menko Erlangga meyakini tren pertumbuhan ekonomi akan terus bergerak positif dan progresif di tengah gejolak ekonomi global. Optimisme tersebut didasari sejumlah indikator fundamental ekonomi yang kini menunjukkan tren positif. Erlangga memaparkan proyeksi fundamental dan tren pertumbuhan ekonomi yang positif didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat, inflasi tetap terkendali, percepatan belanja pemerintah, meningkatnya investasi, hingga kemajuan signifikan digitalisasi di daerah yang telah menjadi penopang perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga harmoni kebijakan fiskal dan moneter demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Positif pada tahun 2026. Hal ini ditunjukkan pada pertama peningkatan konsumsi masyarakat menurut Mandiri Spending Index, itu indeksnya di angka 312 di bulan November ini. Ini basis angkanya di thresholdnya di 300. Kemudian peningkatan investasi dari Januari sampai September itu 1.434 triliun atau tumbuh 13,7% secara year on year. Dan tentunya ke depan peran investasi Danantara akan mulai. Ya, pemirsa, Capital Market Run 2025 digelar di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, ajang kompetisi lari berskala nasional ini diikuti 3.500 peserta yang begitu antusias dan bersemangat. Antusias luar biasa peserta lomba lari Capital Market Run 2025 sudah terlihat sejak di garis start di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam ajang kompetisi yang digelar dalam rangkaian HUT ke-48 Tahun Pasar Modal Indonesia ini, peserta terlihat antusias dan sangat bersemangat. Capital Market Run 2025 menghadirkan dua kategori, yaitu 5 kilo dan 10 kilo, dengan titik start dan finish di Plaza Timur Gelora Bung Karno.
Rute telah disiapkan untuk memberikan pengalaman menyenangkan berlari di tengah suasana Jakarta yang dinamis bagi 3.500 peserta. Direktur PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KEPEI sekaligus Ketua Panitia HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, Antonius Herman Azwar menegaskan, Capital Market Run 2025 ini menjadi simbol sinergi antara kesehatan fisik dan kesehatan finansial yang merupakan dua aspek penting dalam membangun masa depan yang kuat dan berkelanjutan. Ini saya mewakili panitia mempersembahkan yang pertama kali Capital Market Run, dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Investasi dan berlari kita punya kesamaan. Jadi dengan ini kita persembahkan support dari seluruh stakeholder pasar modal, baik dari emiten, perusahaan efek, dan seluruh insan-insan pasar modal. Antonius menambahkan, Capital Market Run ini merupakan pertama kalinya digelar dan diikuti ribuan peserta. Antonius menilai aktivitas olahraga sangat berkaitan erat dengan aktivitas investasi. Capital Market Run 2025 ini juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik di area Race Village, mulai dari games interaktif, booth edukasi pasar modal, hingga beragam tenan yang inovatif. Kemeriahan acara juga akan semakin lengkap dengan penampilan spesial dari guest star Kahitna. Dari Jakarta, IDX Channel. Kita beralih ke negeri tirai bambu di mana aktivitas manufaktur China kembali menyusut pada periode November atau untuk bulan ke-8 berturut-turut, sejalan dengan sektor jasa yang juga melambat. Kondisi ini menyoroti dilema yang dihadapi para pembuat kebijakan dan melanjutkan reformasi struktural yang ketat, serta menambah stimulus guna mendorong permintaan domestik. Survei Biro Statistik Nasional yang dirilis 30 November menunjukkan PMI manufaktur naik tipis menjadi 49,2 pada bulan November dari sebelumnya di level 49 pada Oktober, tetap berada di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dari kontraksi. Data tersebut mencerminkan sulitnya sektor manufaktur mempertahankan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Diperparah perang dagang dengan Amerika Serikat yang meningkatkan tekanan terhadap dunia usaha. Output manufaktur stagnan dengan subindeks berada di level 50. Sementara itu PMI non-manufaktur yang mencakup sektor jasa dan konstruksi turun menjadi 49,5 dari 50,1 poin pada bulan Oktober, memasuki kontraksi untuk pertama kalinya sejak Desember 2022 lalu. Sektor jasa turun ke bawah 50 untuk pertama kalinya sejak September 2024, mencapai titik terendah sejak Desember 2023 seiring memudarnya dorongan dari libur panjang bulan Oktober. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan update pergerakan dari bursa di Amerika Serikat yang menguat pada perdagangan Jumat Selasa sesi singkat setelah Thanksgiving, didorong oleh kenaikan di sektor retail dan pemulihan saham teknologi. Ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan Desember menguat di sepanjang pekan, membantu menopang sentimen di pasar ekuitas. Jadi ya, bursa Amerika Serikat kita akan cermati bersama di mana Dow Jones mengalami penguatan, demikian juga S&P 500 menguat sekitar 0,54%, kemudian Nasdaq juga mengalami penguatan sekitar 0,65%. Jadi ya. Baik, berikutnya kita akan cermati pada penutupan perdagangan di mana Dow Jones tadi sempat mengalami kenaikan ya, dan kemudian S&P 500 serta Nasdaq Composite Index yang mengalami penguatan. Berikutnya kita lihat dari pergerakan bursa di zona Eropa. Baik, kita akan cermati bersama di mana bursa ekuitas Eropa ditutup lebih tinggi pada Jumat pekan lalu, menutup pekan yang kuat dan mengakhiri bulan dengan solid, didukung oleh optimisme mengenai kemungkinan pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Indeks STOXX 600 ditutup naik 0,23% di level 576,34, kemudian DAX Jerman menguat 0,29% ke level 23.836, kemudian indeks FTSE 100 Inggris juga mengalami penguatan 0,27% di level 9.720.